Sementara helikopter mereka ditembaki senapan mesin otomatis. Yelena yang kesal kemudian menembak tower penjaga tersebut dengan RPG. Namun, akibat tembakan tersebut menyebabkan salju di sekitar tempat itu menjadi longsor. Para napi dan petugas segera berlarian masuk ke dalam penjara. Sementara Natasha akhirnya berhasil menaiki tali helikopter dan menyelamatkan Alexei. Di dalam helikopter, Natasha menanyakan letak lokasi Red Room. Namun Alexei berkata bahwa ia tidak tahu dan menyuruh mereka menanyakan pada Melina. Alexei berkata bahwa Melina sekarang bekerja pada Dreykov dan tinggal di Saint Petersburg. Namun tak lama kemudian, helikopter mereka terjatuh karena kehabisan bensin. Akhirnya mereka pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Melina yang lagi sibuk ngangon babynya mendengar alarm bahwa ada orang yang akan menyusup ke rumahnya. Ia pun segera mengambil senapan. Namun saat mengetahui bahwa yang datang adalah Alexei dan kedua putrinya, akhirnya ia pun menyambut dan mempersilahkan mereka masuk. Di dalam kamar, Alexei bersusah payah untuk memakai baju Red Guardian-nya. Antara bajunya yang makin sempit atau perutnya yang makin lebar. Setelah berhasil, ia pun keluar dan bergabung dengan yang lainnya di meja makan. Alexei tampak senang keluarganya bisa berkumpul kembali. Tetapi Natasha malah sebel. Ia langsung menanyakan keberadaan Dreykov. Melina bilang bahwa Dreykov sangat berbahaya karena ia bisa mengendalikan pikiran orang. Kemudian ia mencontohkan dengan memanggil babinya yang diberi nama Alexei karena menurutnya wajah mereka sangat mirip. Lalu si babi menuruti apapun yang diperintahkan oleh Melina dengan kontrol pet-nya. Tetapi Natasha nggak takut dan tetap akan ke sana. Natasha berkata bahwa keluarga ini adalah settingan, jadi untuk apa dipertahankan. Mendengar itu, Yelena menjadi sedih, karena meskipun begitu, ia tetap menganggap mereka semua adalah keluarga nyata. Dia pun pergi menyendiri ke kamarnya, lalu Alexei menghampiri dan menghiburnya. Kemudian Melina berkata pada Natasha bahwa sebenarnya ibu kandungnya tewas dibunuh oleh Dreykov. Mendengar itu, Natasha pun menjadi sedih. Tak lama kemudian, tentara Red Room datang dan mengepung tempat itu. Alexei berhasil dilumpuhkan dengan puluhan panah bius. Yelena keluar dan melihat Natasha sudah tergeletak di lantai. Lalu Melina yang berdiri di depannya, tak disangka malah melumpuhkan Yelena dengan senjata setrumnya. Kemudian mereka bertiga dibawa ke dalam sebuah pesawat menuju ke markas Red Room yang ternyata berada di balik awan. Melina melihat para widow yang sedang latihan. Lalu dia naik lift menuju ke ruangan Dreykov. Saat bertemu, Dreykov berkata bahwa dia sedang menyuruh anak buahnya untuk membedah otaknya Yelena. Dia bingung mengapa Yelena bisa terpengaruh serum gas merah. Lalu dia juga akan mengendalikan pikiran Natasha seperti agent widow lainnya. Ternyata Dreykov sudah tahu bahwa Melina di hadapannya adalah palsu. Kemudian dia pun membuka topeng Melina yang ternyata adalah Natasha yang menyamar. Di tempat lain, Natasha palsu alias Melina terbangun dari pingsannya. Di sebelahnya ada Alexei yang lagi ngomong sendiri nggak jelas. Kemudian mereka berhasil keluar karena Melina lah yang merancang sistem ruangan tersebut. Setelah itu, Melina menghubungi Yelena dan memberitahunya untuk kabur dengan menggunakan pisau yang sudah disiapkan di pinggangnya. Yelena pun segera melepaskan diri dan menyerang para petugas di sana. Kemudian Melina menyuruh Natasha untuk mengambil kembali serum gas merah dan menyelamatkan para agent widow. Kembali ke Natasha, Dreykov memerintahkan Taskmaster untuk membuka topengnya. Rupanya Taskmaster adalah Antonia, putri Dreykov sendiri yang ternyata masih hidup. Dreykov berkata bahwa ia berhasil menyelamatkan nyawa putrinya dan memasangkan chip di belakang lehernya. Kemudian Dreykov menyuruh Taskmaster untuk membunuh Melina dan yang lainnya. Setelah melihat Taskmaster pergi, Natasha berusaha menyerang Dreykov, namun ia tidak berhasil karena Dreykov menggunakan semacam parfum di mana orang yang mencium baunya tidak bisa melukainya. Di tempat lain, Alexei menghadapi Taskmaster yang berusaha membunuh Melina. Sementara itu, Melina yang mencoba menyabotase dan mendaratkan pesawat berhasil digagalkan oleh Dreykov yang sudah mengetahuinya. Kemudian Natasha memancing amarah Dreykov hingga membuat Dreykov yang kesal memukuli Natasha berkali-kali. Tetapi Natasha hanya tertawa dan bilang pukulannya nggak berasa. Rupanya Natasha sudah diberitahu sebelumnya cara untuk memblokir parfum Dreykov, yaitu dengan memutuskan sarafnya. Hal tersebut berhasil. Natasha langsung menghajarnya. Tetapi Dreykov sempat menyalakan alarm sehingga para widow segera menuju ke ruangan Dreykov.
Sementara itu, Yelena melumpuhkan beberapa penjaga dan berhasil mendapatkan serum gas merah. Kemudian, ia langsung mencari para Widow untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan Melina mencari jalan lain ke ruangan mesin. Setelah tiba di sana, para tentara Red Room mengepungnya. Terpaksa, ia menghancurkan salah satu mesin pesawat untuk kabur. Di tempat lain, Alexei kewalahan menghadapi Taskmaster. Beruntung Melina datang dan berhasil mengunci Taskmaster di ruangan kaca. Kembali ke Natasha. Saat ia akan menghabisi Dreykov, para Widow sudah berdatangan dan menyerang Natasha. Meskipun dapat melumpuhkan beberapa Widow, namun akhirnya Natasha tak berkutik menghadapi puluhan Widow. Dia dipukuli hingga babak belur. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Yelena datang dan dia menghancurkan serum gas merah di ruangan tersebut, sehingga membuat para Widow kembali tersadar. Lalu Natasha menyuruh mereka untuk segera pergi, menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kemudian Natasha mengakses dan menyalin data Red Room dengan menggunakan cincin Dreykov yang telah ia curi sebelumnya. Setelah berhasil, dia mengambil beberapa serum di lantai dan segera pergi dari tempat itu. Natasha melompat keluar dan ia turun ke ruangan di bawahnya. Sedangkan Alexei dan Melina masuk ke dalam pesawat. Namun landasannya udah keburu hancur dan mereka pun jatuh ke bawah. Sementara Natasha yang berusaha keluar dari pesawat itu, tak sengaja melihat Taskmaster yang terkunci. Natasha yang merasa iba dengan Antonia karena telah dipengaruhi oleh Dreykov, akhirnya ia pun membebaskannya. Dengan resiko Taskmaster akan mengejar dan menyerangnya. Natasha akan berusaha untuk menyelamatkannya. Kemudian terjadi ledakan yang membuat Natasha terjatuh. Di bawah, Yelena berlari mengejar Dreykov yang akan melarikan diri dengan pesawat. Ia berhasil naik ke atas pesawat Dreykov dan meledakkan turbin pesawat dengan tongkat bomnya. Akhirnya Dreykov pun tewas bersama pesawat yang meledak dan hancur. Natasha yang melihat Yelena terjatuh, lalu segera bergegas mengambil parasut untuk menyelamatkannya. Natasha yang melihat Taskmaster mengejarnya, lalu memakaikan parasut ke Yelena. Sementara dia dan Taskmaster bertarung di udara hingga terjatuh ke bawah. Kemudian mereka lanjut bertarung, sampai akhirnya Natasha berhasil membuka topeng Taskmaster dan menghancurkan serum gas merah. Akhirnya Natasha berhasil menyadarkan Antonia kembali, dan ia pun meminta maaf kepadanya karena telah membuatnya menjadi seperti ini. Lalu Natasha menghampiri Yelena dan ia berkata ia sangat menyayangi Yelena seperti adiknya sendiri. Setelah itu Alexei dan Melina datang. Mereka pun akhirnya bisa berkumpul kembali. Namun tak lama kemudian Jenderal Ross dan pasukannya datang untuk menangkap Natasha. Natasha menyuruh mereka untuk pergi dan dia sendiri yang akan menghadapinya. Beberapa saat kemudian para Widow yang berhasil selamat menjemput mereka dengan pesawat. 2 minggu kemudian, terlihat Natasha bertemu dengan temannya Mason. Kali ini Mason berhasil mendapatkan sebuah pesawat jet yang canggih untuk Natasha. Natasha pun sangat senang. Lalu kemudian ia pergi mengendarai pesawat tersebut untuk menyelamatkan para Avengers yang masih di penjara.